Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Begitulah pendapat dari orang yang cetek pemikirannya. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa sih Pak Jokowi nggak langsung saja tunjukkan ijazahnya ke publik? Kedengarannya logis kan? Tapi, kalau kita berhenti sampai di situ, kita sedang melewatkan satu pelajaran penting dalam demokrasi, bahwa tidak semua hal yang kelihatan logis itu adil, dan tidak semua desakan publik itu sehat. Mari kita bedah bersama. Kita akan bahas dua hal. 1. Kenapa Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya secara pribadi? 2. Apa bahaya yang muncul kalau seorang kepala negara justru tunduk pada desakan seperti itu, meski Jokowi sudah tidak menjabat? Bagian 1. Proses yang sudah dilewati Jokowi. Sebelum kita membahas kenapa tidak perlu, mari kita lihat dulu apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi dalam proses pencalonannya. Presiden Jokowi terpilih 2 kali, pada tahun 2014 dan 2019. Dalam 2 proses itu, ia wajib menyerahkan seluruh dokumen administratif, termasuk ijazah SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Semua dokumen itu telah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, dibuka ke publik, dan bahkan menjadi bagian dari sidang-sidang Mahkamah Konstitusi ketika ada gugatan hasil pemilu. Hal ini juga dilakukan saat Jokowi mencalonkan menjadi wali kota Solo dan gubernur Jakarta. Jadi, secara hukum, ijazah Presiden Jokowi itu sudah sah, sudah diperiksa, dan sudah melalui mekanisme negara. Sebagai contoh, gagalnya Trisal Tahir, calon wali kota Palopo di Pilkada 2024. Pengusaha perkapalan ini, yang juga merupakan kader Partai Gerindra, harus mengubur mimpinya untuk menjadi wali kota Palopo, karena ijazah paket C-nya didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Contoh lain, Citra Puspasarimus, calon Bupati Pulau Taliabu di Pilkada 2024. Pencalonannya digagalkan KPU, karena saat verifikasi ke perguruan tinggi, ijazahnya terbukti palsu. Karena kalau tidak menggunakan ini, proses identifikasi itu mau pakai apa? Lalu kenapa masih ada yang meragukan? Nah, ini bagian menariknya. Banyak yang mempertanyakan ijazah Jokowi bukan karena menemukan bukti baru, tapi karena terbentuknya opini publik berdasarkan narasi liar di media sosial. Bahkan dalam beberapa kasus, ada yang menyebarkan dokumen palsu, lalu membandingkannya dengan dokumen asli, lalu menyimpulkan bahwa ada yang salah. Padahal, kalau memang merasa ada pemalsuan, jalurnya sudah jelas, gugat ke pengadilan. Buktikan, hadirkan saksi, dan biarkan hakim memutuskan. Tapi ketika semua mekanisme hukum ini tidak digunakan, dan malah desakan ditujukan langsung ke Jokowi untuk membuktikan diri, maka ini bukan lagi soal dokumen. Ini soal pembentukan opini politik yang berbahaya. Kenapa Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya secara pribadi? Sekarang kita masuk ke poin utama. Sebagai mantan presiden, Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya secara pribadi, karena 1. Sudah diverifikasi oleh lembaga resmi. Negara ini punya sistem. KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, semua itu adalah lembaga yang punya prosedur untuk memverifikasi keabsahan dokumen calon pemimpin. Kalau kita tidak percaya pada lembaga-lembaga ini, maka kita sedang merobohkan fondasi demokrasi kita sendiri. 2. Tidak ada kewajiban hukum untuk menunjukkannya ke publik. Meski ada beberapa desakan dari sekelompok masyarakat, termasuk saran salah satu pimpinan partai, tapi hal itu tidak membuatnya menjadi sebuah kewajiban yang harus dituruti. Undang-undang tidak mewajibkan seorang presiden untuk memamerkan dokumen pribadinya di luar proses resmi. Ijazah itu syarat administrasi pencalonan, bukan alat pembuktian publik. Semua sudah selesai ketika dinyatakan sah sebagai calon, dan kemudian terpilih. 3. Tunduk pada tekanan opini, sama dengan melemahkan kepemimpinan. Kalau Jokowi sebagai mantan presiden, menanggapi desakan opini yang tidak berdasar hukum, maka itu membuka pintu bagi tekanan yang lain, soal akta lahir, KTP, ijazah anak, silsilah keluarga, dan seterusnya. Setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Jokowi akan terus-menerus dipaksa membuktikan hal-hal yang tidak perlu, hanya untuk menyenangkan pihak-pihak yang tak pernah puas. Hal ini kami cukup tegas, bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Apa resikonya jika Jokowi menunjukkan ijazahnya? Mari kita berandai-andai. Misalnya, Jokowi akhirnya mengadakan konferensi pers. Lalu beliau membawa ijazahnya dan menunjukkan ke kamera. Semua wartawan merekam. Atau, Jokowi memanggil Roy Suryo dan kawan-kawan, lalu menunjukkan di hadapan mereka. Pertanyaannya, apakah isu akan selesai? Ataukah akan muncul lagi jenis-jenis gorengan baru yang semakin panas, dan terasa lezat bagi Roy Suryo beserta kelompoknya?
Jawabannya sudah jelas. Isu tak akan mereda hanya karena tindakan tersebut. Justru bisa muncul beberapa bahaya besar, yaitu 1. Meruntuhkan legitimasi institusi negara. Publik akan berpikir, oh, berarti memang KPU dan Mahkamah Konstitusi belum cukup untuk membuktikan ini. Ini sangat berbahaya. Kalau presiden saja tidak percaya pada verifikasi KPU, bagaimana rakyat bisa percaya? 2. Memberi ruang kemenangan bagi kelompok disinformasi. Dalam hal ini Roy Suryo, Rismon Siahaan, dan teman-temannya. Kelompok yang selama ini menyebarkan tuduhan palsu akan merasa menang. Mereka akan bilang, lihat, karena tekanan kita, akhirnya dia tunjukkan juga. Yang dialami Jokowi saat ini, pernah juga terjadi di negara lain. Presiden Amerika Serikat, misalnya, pernah diminta untuk menunjukkan akte kelahirannya secara langsung ke publik, karena ada segelintir orang meragukannya. Dan itu menjadi pelajaran penting. Kita masih ingat, bagaimana Presiden Barack Obama pernah dituduh tidak lahir di Amerika Serikat, dan bahkan ijazahnya diragukan. Tuduhan itu datang dari kelompok tertentu, termasuk dari politisi, salah satunya Donald Trump sebelum menjadi presiden. Namun, alih-alih menyeret presiden langsung ke ruang publik untuk membuktikan, sistem hukum dan media arus utama menempatkan isu ini pada tempatnya, sebagai teori konspirasi. Obama memang akhirnya merilis akta kelahirannya, tapi langkah itu pun dinilai sebagai kompromi yang tidak sehat, karena menormalisasi tekanan liar berbasis hoaks. Dan bahkan setelah itu, hoaks tidak berhenti. Itu menunjukkan bahwa, kompromi terhadap tekanan opini, tidak akan pernah cukup untuk memadamkan keraguan, yang memang tidak lahir dari niat mencari kebenaran. Contoh lain adalah Ebrahim Raisi, seorang ulama yang jadi presiden Iran pada 2021. Dirinya mengklaim bergelar Dr. S3. Ternyata, Raisi tidak pernah kuliah di universitas seperti lazimnya, ia belajar di Hauzah Qom, sebuah sekolah agama tinggi. Di sana, gelar doktor bisa berarti tingkat keulamaan tinggi, bukan gelar akademik seperti PhD, dalam sistem barat. Hingga Raisi meninggal dunia karena kecelakaan helikopter, publik tak pernah melihat ijazah yang dipersoalkan, karena lembaga resmi pemerintah dan pengadilan tak pernah mempermasalahkan, meski negara barat yang anti-Iran juga ikut memprotesnya. Sekarang kita lihat Korea Selatan. Apakah Presiden Yoon Suk Yeol atau Moon Jae-in sebelumnya pernah diminta untuk memperlihatkan ijazah SMA, atau transkrip kuliah mereka ke depan kamera? Jawabnya, tidak. Karena semua proses administrasi pencalonan, dilakukan melalui lembaga resmi, bukan dengan publikasi pribadi. Begitu juga dengan Jepang. Perdana Menteri Jepang dipilih melalui sistem parlementer yang ketat. Semua rekam jejak pendidikan, pengalaman kerja, dan kualifikasi pribadi mereka diserahkan kepada legislatif dan institusi administratif. Tidak ada preseden, di mana seorang pemimpin politik harus menunjukkan dokumen pribadi atas tekanan publik yang liar. Semua proses itu dilakukan secara resmi, institusional, dan terverifikasi. Itulah bedanya negara demokratis dengan masyarakat yang digerakkan oleh opini massa semata. Setiap tahapan, mulai dari pendaftaran calon, verifikasi dokumen, hingga pengesahan hasil pemilu, semua berada di bawah otoritas lembaga yang memiliki wewenang, tanggung jawab, dan standar prosedur. Bukan lewat YouTube, bukan lewat TikTok, bukan lewat siaran langsung di Instagram. Pemimpin negara tidak boleh dijadikan konten, hanya karena ada kelompok tertentu yang haus tontonan. Demokrasi bukan ajang reality show. Dan jabatan presiden, bukan posisi yang ditentukan oleh siapa yang paling vokal di media sosial. Begitu seorang pemimpin tampil secara pribadi, untuk membuktikan hal-hal yang seharusnya menjadi domain institusi, maka yang terjadi bukan hanya pelemahan simbolik, tetapi keruntuhan kepercayaan terhadap sistem itu sendiri. Karena, publik akan bertanya, kalau begitu, selama ini lembaga-lembaga itu buat apa? Kalau semua harus dibuktikan lewat siaran pribadi, lalu apa gunanya proses hukum dan administrasi? Masyarakat jadi lebih tidak percaya, justru makin bingung, dan terbelah. Hoaks tidak berhenti, justru bertambah. Karena setiap pembuktian pribadi, yang dilakukan di luar sistem hukum, membuka ruang baru untuk distorsi dan manipulasi. Inilah mengapa, dalam sistem demokrasi yang sehat, kita butuh pemisahan yang tegas antara urusan institusional dan tekanan emosional. Institusi bekerja berdasarkan fakta dan aturan, bukan perasaan publik. Kalau semua pemimpin harus tunduk pada tekanan emosi massa, maka negara ini akan dijalankan bukan oleh hukum, tapi oleh viralitas. Bayangkan, jika setiap minggu presiden harus mengadakan konferensi pers, hanya untuk menjawab isu dari media sosial, minggu ini soal ijazah, minggu depan soal harta, lalu asal-usul keluarga, kemudian siapa teman SMA-nya, lalu siapa gurunya, dan seterusnya. Kita akan berakhir dengan seorang kepala negara yang bukan bekerja menjalankan pemerintahan, tetapi sibuk membuktikan dirinya kepada netizen, dalam siklus tak berujung yang justru mengorbankan waktu, energi, dan otoritas. Dan pada akhirnya, ini bukan hanya soal Jokowi. Ini soal bagaimana kita menjaga martabat demokrasi kita
agar tidak dikendalikan oleh suara yang paling keras, tapi oleh prinsip hukum dan akal sehat.